Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin ngebahas tentang UU Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan part 4. Kita mulai dari pasal 106, ketertiban dan keselamatan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang kedua, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ayat ketiga, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan naik jalan. Dan ayat keempat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan dari poin A hingga poin E. Lanjutkan dengan poin D sampai dengan poin H. Kemudian di ayat kelimanya, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor, SIM, kemudian bukti lulus ujian berkala, dan tanda bukti lain yang sah. Ayat ke-6, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Ayat ketujuhnya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu. Pasal 107, penggunaan lampu utama. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pasal 108, jalur atau lajur lalu lintas. Dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Pengguna jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika A. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya, atau B. Diperintahkan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Ayat ketiga, sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain. Pasal 109 ayat 1, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan lajur kanan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat ketiga, jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang melewati kendaraan tersebut. Pasal 110, pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Ayat keduanya, pengemudi sebagaimana pada ayat 1 jika terhalang oleh satu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya, wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Pasal 111, pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang mendaki. Pasal 112, belokan atau simpangan. Ayat 1, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur
atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Pada persimpangan jalan yang dilewati, alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok ke kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Pasal 113. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah depan atau dari arah cabang persimpangan yang lain, jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. B. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan. C. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 atau lebih dan sama besar. D. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 yang tidak tegak lurus. Atau E. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 tegak lurus. Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan. Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib A. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Pasal 115. Kecepatan. Pengemudi kendaraan bermotor jalan dilarang A. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 21, dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pasal 116, pengemudi harus memperlambat kendaraan sesuai dengan rambu lalu lintas. Pada ayat 2-nya, pengemudi harus memperlambat kendaraan jika dari poin A hingga poin F. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara tidak membahayakan kendaraan lain. Pasal 118, berhenti. Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan kecuali A. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh. D. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau C. Di jalan tol. Pasal 119. Pengemudi kendaraan bermotor atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti. Pengemudi kendaraan yang berada di belakang kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menghentikan kendaraannya sementara. Pasal 120, parkir. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Pasal 121, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku untuk pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping. Pasal 122, kendaraan tidak bermotor. Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang A. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan. B. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain. Dan C. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pesepeda dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang. Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului. Pasal 123. Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya. Pasal 124, tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum. Pengemudi kendaraan motor umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib A. Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. B. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau perintah tugas. C. Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah
memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan atau menurunkan penumpang. E. Menutup pintu selama kendaraan jalan. Dan F. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum. Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah. Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Pasal 126. Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang A. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan, B. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan, dan C. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak, dan atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek. Pasal 127. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang diperbolehkan. Ayat 1. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Ayat 2. Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Ayat 3. Penggunaan jalan kabupaten atau kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan atau kepentingan pribadi. Pasal 128. Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat 1 yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Pasal 129. Tanggung jawab. Ayat 1. Penggunaan jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. Ayat 2. Pejabat yang memberikan izin sebagaimana pada pasal 128 ayat 3 bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian di pasal 130, kemudian pasal 131, hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Pasal 132. Pejalan kaki wajib A. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, atau B. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Ayat 3-nya, pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. Pasal 133 tentang manajemen kebutuhan lalu lintas. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria A. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, B. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, dan C. Kualitas lingkungan. Manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan cara A. Pembatasan lalu lintas kendaraan berseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. B. Pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. C. Pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu, hingga seterusnya hingga poin F. Dan ayat ketiga, pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan B dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 134, penggunaan jalan yang memperoleh hak utama. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutannya, yaitu A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas, B. Ambulan yang mengangkut orang sakit, C. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, D. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, E.
kendaraan pimpinan atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. F. Iring-iringan pengantar jenazah. Dan G. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 135 tata cara pengaturan pelancaran. Ayat 1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Petugas kepolisian Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud pada pasal 134. Pasal 136 sanksi administratif. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 99, pasal 100 dan pasal 128 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pelayanan umum, C. Penghentian sementara kegiatan, D. Denda administratif, E. Pembatalan izin, dan F. Pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 137. Angkutan orang dan barang. Angkutan orang dan atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali A. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten, atau kota belum memadai. B. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau C. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Dan pasal 138 kewajiban menyediakan angkutan umum. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal 139. Kewajiban menyediakan angkutan umum. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota, antar provinsi, serta lintas batas negara. Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam provinsi. Begitu pula untuk pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Dan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 140 umum. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas A. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan B. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.